Kita mulai dari tahun 1890 sampai 2022. 9. Pakaian bebas kolonial. Zaman dulu pas era 1890-an, anak-anak yang bisa masuk sekolah itu cuma dari kalangan tertentu aja, kayak keturunan Belanda, warga Eropa, atau anak-anak bangsawan pribumi yang sering disebut priai. Pas era ini emang belum ada aturan seragam dari pemerintah kolonial, jadi baju yang dipakai buat sekolah itu murni ngikutin status sosial dan asal-usul keluarga mereka. Anak-anak Eropa biasanya datang ke sekolah pakai setelan gaya barat yang kelihatan mewah, lengkap dari atasan kemeja, celana atau gaun, sampai kaos kaki dan sepatu kulit. Sementara itu, anak-anak priai yang sekolah di tempat yang sama bakal pakai baju adat Jawa kelas atas yang disesuaikan buat anak sekolah. Kalau dijabarkan model bajunya, anak laki-laki dari keluarga Belanda atau Eropa rata-rata pakai setelan kelasi yang kerahnya lebar berbentuk persegi di bagian punggung. Atasan kelasi ini dipadu sama celana pendek ketat yang panjangnya pas di bawah lutut dan ada kancing di ujungnya, biasa disebut knickerbockers. Buat anak perempuannya, mereka pakai gaun terusan yang dilapisi celemek kain putih di bagian luarnya. Beda cerita sama anak laki-laki priai. Mereka biasanya datang pakai baju jas tutup kerah tinggi yang dipadu sama kain jarik batik dan penutup kepala blangkon. Lalu buat anak perempuan pribumi dari kelas atas, mereka bakal pakai kebaya encim katun berenda yang dipadukan sama kain sarung pesisiran. Perbedaan model baju yang dipakai sama anak-anak sekolah ini akhirnya bikin suasana kelas jadi kelihatan banget jurang sosialnya. Anak-anak Belanda kelihatan makin dominan dengan pakaian gaya Eropa mereka yang kaku dan rapi, sedangkan anak priai tetap mempertahankan identitas kebangsawanannya lewat baju tradisional. Istilah pakaian bebas kolonial ini emang lahir karena kondisi sekolah zaman itu bebas tanpa standar baku, tapi bebasnya ini cuma berlaku buat mereka yang punya posisi atau uang. 8. Seragam Eropa versus pribumi. Masuk ke rentang tahun 1905 sampai 1920, Belanda mulai buka sekolah yang dipisah-pisah berdasarkan ras, kayak ELS khusus anak Eropa dan HIS atau HCS buat anak pribumi sama Tionghoa. Di masa ini, kontras antara gaya pakaian anak Belanda dan anak pribumi makin kelihatan jelas, karena jenis sekolahnya aja udah beda. Sekolah khusus anak Eropa makin ketat nerapin gaya busana ala barat yang makin modern, sementara sekolah buat pribumi tetap mempertahankan gaya pakaian tradisional yang disesuaikan sama aturan sekolah. Perbedaan ini emang sengaja dibikin sama pemerintah kolonial buat mempertegas batasan kelas antara si penjajah dan warga lokal. Buat anak-anak yang sekolah di ELS, model bajunya udah mengadopsi gaya Edwardian Eropa yang makin rapi dan formal. Anak laki-laki Eropa biasanya pakai kemeja katun lengan pendek atau panjang yang dipadu sama celana pendek katun bermangset di atas lutut, lengkap sama kaos kaki tinggi dan sepatu kulit hitam. Anak perempuannya pakai gaun terusan dengan potongan pinggang agak rendah yang biasa disebut drop waist dress, lengkap sama renda-renda halus di bagian dada. Beda banget sama anak-anak pribumi di HIS. Anak laki-laki tetap diwajibkan pakai kemeja katun kerah lipat yang dipadu sama kain jarik batik, jas tutup, dan blangkon. Buat anak perempuan pribuminya, mereka pakai kebaya kutu baru sederhana dari bahan katun lokal yang dipadukan sama kain batik panjang. Perbedaan bergaya ini bikin anak-anak dari kecil udah terbiasa sama pembagian kelas sosial yang dibikin Belanda. Anak pribumi yang sekolah di HIS emang dapat pendidikan gaya barat, tapi lewat pakaian mereka tetap diikat sama identitas lokal biar nggak ngerasa setara sama anak-anak Eropa. Pemotakan gaya baju ini berlangsung lumayan lama dan jadi bukti gimana pakaian zaman dulu dipakai buat membedakan status sosial secara terang-terangan di lingkungan sekolah. 7. Kebaya sekolah taman siswa. Perikatan kelas sosial lewat seragam yang dibikin Belanda akhirnya dapat perlawanan pas Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa di tahun 1922. Masuk ke rentang tahun 1922 sampai 1930-an, taman siswa pengen meruntuhkan tembok diskriminasi itu lewat gaya berpakaian anak-anak sekolahnya. Dibanding ngikutin gaya barat yang kaku kayak sekolah Belanda atau gaya priai yang serba mewah, taman siswa justru milih baju adat rakyat biasa yang simple sebagai identitas sekolah. Kebijakan ini bukan cuma soal baju, tapi jadi simbol perlawanan budaya dan penegasan bahwa semua anak bangsa punya hak yang sama buat dapat pendidikan tanpa perlu minder sama status sosial. Model baju yang dipakai anak-anak taman siswa ini bener-bener kental sama nuansa lokal dan merakyat. Buat anak perempuan, mereka diwajibkan pakai kebaya kutu baru atau kebaya Jawa sederhana dari bahan katun lokal yang adem. Buat anak laki-lakinya, mereka pakai kemeja katun polos berpotongan simpel atau baju sorjan khas rakyat Jawa yang dipadukan sama celana katun atau kain jarik tanpa perlu pakai sepatu kulit mahal ala Eropa. Baju-baju ini didesain biar anak-anak tetap nyaman bergerak, beraktivitas, dan gak terbebani sama aturan berpakaian yang mengotak-ngotakkan kelas. Langkah berani dari taman siswa ini berhasil mubah pandangan orang banyak soal baju sekolah di zaman itu. Kebaya dan baju sorjan yang tadinya dianggap pakaian rakyat biasa atau pakaian rumah justru naik kelas jadi simbol perjuangan dan kebanggaan nasional di dalam gedung sekolah. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan.
6. Jas putih sekolah Tionghoa. Bergeser ke era 1940-an menjelang masuknya masa perang, komunitas Tionghoa di Indonesia punya cerita sendiri soal gaya baju sekolah anak-anak mereka. Saat itu, sekolah-sekolah khusus Tionghoa kayak AHCS atau sekolah-sekolah swasta kelolaan Yayasan Tionghoa berkembang pesat di kota-kota besar. Mereka pengen nampilin kesan yang rapi, bersih, dan modern, tapi tetap mempertahankan identitas leluhur mereka. Dari sinilah muncul tren penggunaan jas putih yang khas banget dan beda dari sekolah Belanda maupun sekolah pribumi taman siswa. Model baju yang dipakai anak-anak sekolah Tionghoa ini kelihatan sangat rapi dan formal. Buat anak laki-laki, mereka pakai atasan berbentuk jas tutup putih atau Mandarin collar jacket yang punya kancing khas ala Shanghai di bagian depannya. Jas putih berbahan katun tebal ini dipadukan sama celana pendek katun warna putih yang panjangnya pas di atas lutut, plus kaos kaki putih dan sepatu kain atau kulit hitam. Buat anak perempuannya, mereka biasanya pakai terusan kemeja putih berkerah Shanghai atau gaun putih simpel berpotongan lurus yang rapi banget pas dipakai di dalam kelas. Penampilan yang serba putih dan bersih ini bikin murid-murid sekolah Tionghoa punya ciri khas yang menonjol di zaman itu. Baju ini bukan cuma sekedar pakaian buat belajar, tapi juga nunjukin kerapian, disiplin tinggi, dan status sosial komunitas mereka yang makin berkembang. Sayangnya, gaya jas putih khas sekolah Tionghoa ini nggak bertahan terlalu lama karena situasi politik Indonesia yang makin memanas pas Jepang masuk dan merombak total seluruh sistem sekolah. 5. Seragam polos tanpa corak. Pas Jepang masuk di tahun 1942, semua tatanan sekolah di Indonesia langsung dirombak total dan disatukan jadi sekolah rakyat. Jepang hapus semua diskriminasi sekolah berdasarkan ras, tapi di sisi lain, mereka juga nerapin aturan kedisiplinan militer yang sangat kaku. Gaya berpakaian anak sekolah yang tadinya beda-beda antar ras langsung diseragamkan jadi polos dan serba simpel. Di era perang ini, fokusnya bukan lagi soal estetika atau status sosial, tapi lebih ke fungsi, keseragaman, dan keprihatinan karena kondisi ekonomi saat itu lagi jatuh-jatuhnya. Kalau dilihat dari model bajunya, anak laki-laki diwajibkan pakai kemeja safari atau kemeja keki berbahan drill kasar berwarna coklat muda atau warna tanah. Kemeja ini punya ciri khas 2 saku tempel di dada dan ada lidah pundak buat kesan militer. Lalu dipadukan sama celana pendek drill berpotongan lurus. Anak-anak laki-laki ini juga diwajibkan pakai topi pek militer khas tentara Jepang di kepalanya. Sementara buat anak perempuan, mereka pakai blus polos sederhana dengan rok lipit pinggang tinggi di bawah lutut. Atau kadang pakai celana kerja monpe kalau lagi ada latihan fisik. Karena kain susah banget didapat pas perang, banyak anak sekolah rakyat yang terpaksa pakai baju dari kain belacu kasar atau karung goni yang penting polos tanpa corak. Aturan baju polos serba kaku ini bener-bener nerubah wajah sekolah di Indonesia saat itu. Nggak ada lagi anak yang kelihatan lebih mewah dari anak lainnya, karena semuanya terpaksa pakai baju polos yang bahannya ala kadarnya. Meskipun lahir di tengah kondisi krisis dan tekanan perang, momen seragam polos tanpa corak ini justru jadi cikal bakal pertama kali anak-anak SD di seluruh Indonesia mulai merasakan yang namanya berpakaian seragam yang sama di sekolah. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. 4. Seragam bebas antar sekolah. Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, pemerintah mulai membenahi sistem pendidikan nasional dan mubah sekolah rakyat jadi sekolah dasar pas era 1960-an. Tapi karena kondisi negara baru bangun dan fokusnya masih ke pemulihan politik sama ekonomi, pemerintah pusat belum sempat nebikin aturan warna seragam yang berlaku buat seluruh Indonesia. Hasilnya, tiap sekolah atau yayasan dibebasin penuh buat nentukan model dan warna baju murid-muridnya sendiri. Momen inilah yang bikin pemandangan anak SD di berbagai daerah kelihatan beda-beda banget tergantung sekolah tempat mereka belajar. Model baju pas era ini sangat dipengaruhi sama gaya pakaian kasual barat era 50-an sampai 70-an yang simpel dan rapi. Buat anak laki-laki, mereka biasanya pakai kemeja katun lengan pendek dengan kerah kemeja standar yang dimasukkan rapi ke dalam celana pendek. Celananya sendiri pakai model celana pendek bermuda yang sedikit lebar di bagian paha atau celana pendek pinggang tinggi. Buat anak perempuan, mereka pakai brus lengan pendek yang dipadukan sama rok lipit kotak atau rok potongan A tanpa banyak rempel yang panjangnya pas di lutut. Soal warna, variasinya rame banget. Ada sekolah yang milih kombinasi putih biru muda, putih hijau, putih kuning, bahkan ada yang udah pakai warna merah. Meskipun udah bebas dari bayang-bayang aturan Jepang atau kolonial Belanda, kebebasan menentukan seragam ini lama-lama justru nimbulin masalah baru. Sekolah swasta atau sekolah di kota-kota besar biasanya punya bahan seragam yang kelihatan lebih bagus dan mentereng, sementara sekolah negeri di desa pakai bahan seadanya. Kesenjangan penampilan antar sekolah ini makin kelihatan jelas dari tahun ke tahun, sampai akhirnya pemerintah sadar kalau butuh satu warna seragam yang sama biar semua anak SD di Indonesia bisa kelihatan setara. 3.
Seragam putih merah hati. Kondisi seragam yang beda-beda dan nimbulin kesenjangan tadi akhirnya di-stop sama pemerintah di tahun 1982. Lewat aturan resmi dari Kementerian Pendidikan, seorang tokoh bernama Idik Sulaiman ngerancang satu seragam standar buat semua anak SD se-Indonesia. Tujuannya cuma satu, yaitu ngehapus jarak status sosial biar nggak ada lagi perbedaan penampilan antara anak orang kaya dan anak biasa. Mulai tahun itu, seluruh anak SD dari Sabang sampai Merauke diwajibkan pakai seragam dengan kombinasi atasan putih dan bawahan merah hati. Kalau ngomongin detail model bajunya, gaya era ini bener-bener seragam dan terstruktur rapi. Anak laki-laki wajib pakai kemeja putih lengan pendek bersaku tunggal di bagian kiri buat naruh logo OSIS, terus dipadu sama celana pendek merah hati yang potongannya pas di atas lutut. Buat anak perempuan, model atasannya sama persis pakai kemeja saku tunggal, tapi bawahannya pakai rok merah hati model rempel melingkar yang panjangnya selutut. Penampilan anak-anak ini juga diwajibkan pakai tambahan aksesoris berupa dasi kain merah dan topi pet warna merah putih pas lagi upacara. Pilihan warna ini nyatanya emang disesuaikan sama karakter anak-anak di usia tersebut. Warna putih mewakilin kepolosan dan kebersihan niat buat belajar, sedangkan warna merah hati dipilih buat nunjukin energi, keceriaan, dan keberanian. Aturan baju merah putih ini sukses bikin semua anak ngerasa setara karena bajunya sama persis pas mereka duduk bareng di kelas. 2. Seragam merah hati berbadge. Masuk ke era 2010-an, khususnya pas tahun 2014, aturan seragam putih merah emang masih dipertahankan, tapi tampilan kemejanya mulai kelihatan makin ramai sama berbagai atribut bordir. Pemerintah memperketat aturan kelengkapan atribut di baju sekolah biar ada standar identitas yang makin jelas buat tiap murid. Kalau dulu kemeja putih anak SD kelihatan polos, cuma ada saku dan logo sekolah sederhana, di era ini baju mereka udah penuh sama emblem dan badge bordiran yang wajib dijahit di posisi-posisi tertentu. Detail model baju masih pakai kemeja putih saku tunggal dan bawahan merah hati, tapi perubahannya berasa banget di tempelan atributnya. Di lengan kanan kemeja wajib dipasang badge bordir bendera merah putih di bagian atas, terus disusul sama badge lokasi kabupaten atau kota dan nama sekolahnya. Di bagian dada kanan dipasang badge nama murid, sedangkan di atas saku dada kiri ditempel badge logo OSIS SD. Buat model bawahannya, anak laki-laki udah mulai banyak yang milih pakai celana panjang lurus merah hati selain opsi celana pendek. Buat anak perempuan, penggunaan kemeja lengan panjang yang dipadu sama rok panjang rempel melingkar dan kerudung instan berpat tebal juga makin umum dipakai secara nasional. Penambahan badge bordir yang super lengkap ini bikin tampilan anak SD era 2014-an kelihatan lebih tertata, resmi, dan mudah dikenali asal sekolahnya pas lagi di luar. Atribut yang makin ramai di baju kemeja putih ini juga ngelatih anak-anak buat lebih tertib dan rapi pas berdandan buat sekolah. Era seragam berbadge ini jadi bentuk penyempurnaan dari seragam merah putih klasik sebelum akhirnya diperbarui lagi sama aturan yang lebih inklusif di era modern. 1. Seragam merah hati dan adat. Memasuki tahun 2022, aturan seragam anak SD kembali diperbarui oleh pemerintah lewat Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Di era modern ini, seragam nasional merah putih tetap jadi pilihan utama buat hari-hari sekolah biasa. Tapi ada sentuhan baru yang bikin tampilannya makin beragam dan inklusif. Pemerintah pengen anak-anak sekolah nggak cuma sekedar disiplin, tapi juga bisa makin bangga sama identitas budaya lokal daerah tempat mereka tinggal. Sekaligus tetap nyaman beraktivitas di era digital ini. Kalau dilihat dari detail model dan bahannya, setelan kemeja putih dan bawahan merah hati di era ini dibuat dari bahan katun sintetis yang lebih adem dan fleksibel biar pas sama keaktifan anak-anak sekarang. Pilihan bawahannya juga makin bebas dan inklusif. Anak-anak laki-laki dan perempuan bebas milih potongan pendek atau panjang sesuai kenyamanan dan aturan kepercayaan masing-masing tanpa dipaksa. Yang bikin beda banget dari era sebelumnya, sekarang ada aturan penggunaan pakaian adat daerah yang diatur sama sekolah pada hari-hari besar atau hari kebudayaan tertentu. Anak-anak SD bisa datang ke sekolah pakai modifikasi baju adat yang nyaman, kayak kebaya kutu baru modern, beskap anak, baju bodo, sampai pakaian adat Bali. Plus tetap ada kemeja batik khas cetakan identitas sekolah mereka buat hari-hari tertentu. Pembaruan aturan di era 2022 ini ngebikin pemandangan di sekolah jadi jauh lebih warna-warni, tapi tetap punya pondasi nasionalis yang kuat. Kombinasi antara seragam merah putih yang legendaris, kemeja batik khas, dan baju adat daerah ini berhasil nyatuin semangat keberagaman budaya dalam satu atap pendidikan.